Halo, selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu Friska ingin berbagi cara mendongeng kepada kalian. Nah, hari ini Ibu akan mendongeng untuk adik-adik kalian di kelas 1 yang judul bukunya itu adalah Raksasa Sunda. Nah, untuk kita yang mau mendongeng, kita harus tahu dulu nih, pertama, apa sih cerita ini? Jadi kita wajib harus membaca buku ini. Nah, waktu kita baca buku ini, kita juga memerlukan catatan. Catatan ini untuk apa? Catatan ini untuk mengetahui siapa saja nama tokoh di dalam buku dan kira-kira peralatan apa yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam mendongeng. Jadi di sini inti ceritanya ada raksasa yang tokohnya bernama Sunda. Jadi kita perlu mencatat untuk mengingat Sunda itu tokoh yang bagaimana. Perlu dicatat. Kemudian kita lihat di sini alur ceritanya seperti apa. Karakternya Sunda itu raksasa yang bagaimana dan ciri-cirinya Sunda seperti apa. Nah, di sini ciri-ciri Sunda kita bisa lihat dia tinggi besar dan kalian bisa lihat dia di sini punya anting yang sangat besar. Jadi kita lihat dalam cerita ini apa sih kira-kira arti dari antingnya itu kira-kira berperan penting atau hanya sekadar aksesoris hiasan saja. Nanti kalau kita baca sampai habis, kita lihat juga nanti ada tokoh lain yang namanya ada seorang ibu hamil. Jadi kita perlu mencatat juga, oh tokoh lainnya itu ada ibu hamil yang kemudian melahirkan dan punya 2 anak kembar. Oh, jadi tokoh yang lain namanya ada 2 orang anak kembar, 2 orang anak laki-laki. Oke, ini 2 orang anak kembar. Kelihatan tidak? Jadi kita bisa mempunyai imajinasi tentang karakter dan sifat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini. Sambil kita ikuti alur ceritanya seperti apa. Bagaimana ibu itu membesarkan anak-anak di dalam gua pakai panah. Berarti kita mungkin membutuhkan peralatan itu panah. Perlu kita tulis peralatan yang dibutuhkan adalah panah. Kemudian ternyata mereka menggunakan panah itu untuk membunuh ular, tikus, untuk kadal untuk dimakan. Kemudian nanti ternyata dia dalam cerita ini akan mengalami mimpi keluarga itu ya, ibu dengan 2 orang anak kembarnya memiliki mimpi sang suaminya, sang bapak yang sudah meninggal memberitahu rahasia untuk mengalahkan raksasa Sunda yang ternyata harus melepas raksasa Sunda punya anting-anting. Jadi ternyata anting itu merupakan properti yang sangat penting itu ya, anting. Properti itu apa sih anak-anak? Properti itu berarti benda-benda yang sekiranya mungkin akan kalian butuhkan saat mendongeng nanti. Oke. Jadi bagaimana cara menjebak raksasa Sunda juga kita baca di sini. Kemudian nanti terakhir raksasa itu akan makan, diderinyak dan antingnya diambil oleh 2 orang anak kembar yang tadi. Jadi kalau dari cerita ini bisa kita coba bayangkan kira-kira benda-benda apa saja, properti yang tadi bilang properti, benda-benda apa saja yang akan mendukung cerita kalian sehingga orang yang mendengarkan cerita kalian itu, mendengarkan dongeng dari kalian itu akan merasa membayangkan bahwa si tokoh-tokoh itu benar-benar hidup dan ada di depan mereka. Nanti ibu akan beritahu kalian seperti apa cara untuk mempersiapkannya. Udah? Ya. Halo, selamat siang anak-anak. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana melakukan persiapan sebelum kita melakukan mendongeng. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan bahwa kita akan memerlukan peralatan properti untuk mendongeng. Kalau kalian bisa menggunakan imajinasi kalian bisa lakukan apapun. Misalnya contohnya, tadi kan untuk buku cerita ini Raksasa Sunda kita membutuhkan, tadi ibu bicara bahwa kita membutuhkan tadi anting, kemudian kita membutuhkan mungkin panah, kemudian waktu itu cerita yang tentang anak-anak kembar, yang anak kembar itu berburu binatang, mungkin binatangnya perlu untuk kita buat suatu gambar binatangnya, sehingga nanti pendengar cerita kalian akan merasa bahwa binatang itu benar-benar ada dan hidup. Nah, untuk dalam kasus ini, Ibu Friska terus terang saya kurang begitu pintar menggambar. Jadi Ibu akan menggunakan cara mudah, menggunakan internet. Mari kita lihat caranya bagaimana. Jadi kita akan membuka google.com. Kemudian begitu kita sudah masuk google.com, kita akan mencari apa sih yang kalian butuhkan. Nah, tadi kan ada adegan yang dimana kita membutuhkan gambar tikus. Jadi ibu berpikir ibu perlu mencari gambar tikus. Kata kuncinya di Google kita pakai kata mouse. Jadi ibu akan cari kata mouse.
Kasih ya. Jadi akan dapat gambar-gambar tikus. Begitu juga nanti ibu mau cari tikus sudah dapat. Kemudian ibu cari gambar ular. Nanti kita akan dapat gambar-gambar ular. Kemudian tadi kita butuh apa lagi? Kita butuh gambar kadal. Sehingga kita sudah ketemu gambarnya. Nah, gambar yang sudah ditentukan ini kita save dan kita print. Ini berlaku khususnya untuk orang-orang yang mungkin kurang pintar menggambar. Tapi kalau kalian pintar menggambar, ibu yakin pasti bisa gambar sendiri. Jadi ini kita tinggal print. Kak, boleh lihat ya. Kan tadi katanya cuma lihat, nggak pernah nampak. Nah, jadi gambar kadalnya nanti tinggal ibu gunting dan ibu bisa gunakan sebagai properti alat sapu gunting. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana cara mempersiapkan properti yang lain, peralatan yang lain, yaitu anting. Mari kita lihat sebentar lagi. Sip. Pertama kita gunting kain flanel yang nantinya akan digunakan untuk melapisi kawatnya untuk sebagai anting. Dilapisi menggunakan double tape. Oke, yang sudah boleh berdoa. Berdoa, siapa ketua kelas? Ingin doa. Gadis tetap kasih kerja mantap. Ya. Yang lain doa dulu. Iya. Silakan. Jadi deh. Untuk Yesus